Ya. Benar Pak, tiba-tiba di akhir tahun waktu ngisi SPTPP 21 udah hampir jam 12 mau telat lapor, kok saya jadi tiba-tiba kurang bayar Pak. Astaga, malam-malam mau bayar pajak. Kembali lagi bersama saya Novan di sini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai PPh 21 karyawan. Nah, pasti kalian pada banyak yang bingung kan? Kok di akhir tahun saya masih bayar pajak sih? Padahal saya sudah ditanggung sama kantor, Pak. Nah, hari ini kami sudah menyiapkan narasumber yang akan membahas mengenai PPh 21 karyawan. Pada hari ini sudah hadir. Selamat siang Bapak Konstan. Halo Pak Novan. Iya, gimana Pak kabarnya pada hari ini Pak? Puji Tuhan, sehat. Pak Novan gimana? Sehat? Baik Pak, sehat-sehat Pak. Tetap semangat ya Pak. Kemudian dari Tax Fishery juga kita kedatangan tamu lagi Bapak Ivan. Halo Pak Ivan, gimana kabarnya Halo Pak Novan, baik-baik. Halo Pak Kostan, gimana kabarnya? Halo, Ya. sehat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ivan dan Pak Konstan karena sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk mengobrol bersama kita, membahas mengenai PPh pasal 21 bagi karyawan. Oke, langsung saja. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Ivan dan Bapak Konstan. Begini Pak, saya punya pengalaman ya Pak. Pada saat akhir tahun saya melapor SPT pribadi, tahunan orang pribadi. Nah, pada saat diperhitungkan itu kok saya jadi kurang bayar ya Pak? Padahal setahu saya pajak saya itu sudah ditanggung oleh kantor, oleh perusahaan saya bekerja. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya adalah apa sih Pak yang membedakan PPh 21 itu ditanggung oleh perusahaan sama tidak ditanggung, itu mekanismenya seperti apa Pak? Saya mulai dari Bapak Konstan aja dulu Pak ya. Baik, silakan Pak. Oke Pak Novan, jadi ada PPh pasal 21 ditanggung dan PPh pasal 21 tidak ditanggung. Pak Novan prefer ditanggung apa nggak ditanggung? Ditanggung lah Pak. Sampai ditanggung, udah kerja-kerja masih dipotong juga pajaknya Pak. Iya, jadi kalau PPh pasal 21 ditanggung itu, iyalah kalau misalnya biasanya kalau Pak Novan ya, pada saat mau tanda tangan perjanjian kerja nih, biasanya dibilang gajinya mau net apa dipotong pajak. Nah, kalau net itu berarti PPh pasal 21-nya kantor yang bayarin. Jadi dianggap sebagai tunjangan. Oke. Nah, kalau PPh pasal 21 tidak ditanggung, berarti gajinya itu dipotong dari PPh pasal 21. Jadi take home pay-nya itu dikurangin PPh pasal 21. Nah, kalau ditanggung itu take home pay-nya tidak dipotong-potong. Berarti kalau saya mintanya net 8 juta gajinya gitu. Ya, keluarlah angka 8 juta. Tapi kalau misalnya 8 juta tapi dipotong pajak dan lain-lain, nah berarti dipotong Pak Novan. Jadi take home pay-nya itu nggak 8 juta. Gitu ya. Berarti Gitu. bagaimana perjanjian kita di awal ya? Apa sebenarnya ada aturan yang mewajibkan atau tidak ada Pak? Kalau pajak itu dipotong perusahaan atau kebijakan sendiri bagi perusahaan? Kebijakan Pak Novan, kebijakan dari perusahaannya, apakah perusahaannya baik, terus apakah perusahaannya melihat Pak Novan, wah ini kayaknya... Baik itu gimana ya? Maksudnya baik itu gimana? Perusahaannya baik. Perusahaan itu tergantung bosnya berarti kan, baik apa enggaknya. Ya betul, tergantung kebijakan internalnya ya. Tapi Iya, kalau perusahaan baik, pajaknya ditanggung, menjadi tunjangan. Kalau perusahaan tidak baik, berarti pajaknya dipotong gitu Pak ya dari gaji. Itu dari sisi karyawan ya. Ya. Kalau dari sisi pengusaha ya mungkin loh ngapain sih gue tanggung-tanggung. Iya betul juga ya. Tapi menambahkan, tapi tentunya kalau kita bicara pajak yang menjadi tanggungan itu bisa menjadi biaya buat perusahaan. Jadi yang dianggap sebagai gaji itu kalau misalkan tadi kan bicaranya pajaknya menjadi ditanggung perusahaan kan.
Yes. Misalkan tadi gajinya 8 juta nih, ya kan, gaji 8 juta, terus berarti pajaknya potong lu berapa? 1 juta ya? Nah, yang kita anggap sebagai perusahaan nih, dari sisi perusahaan berarti yang saya anggap sebagai biaya gaji itu nggak 8 juta, terus 9 juta. Nah, itu sih maksudnya itu yang bisa menjadi concern juga dari sisi perusahaan bahwa berarti tunjangan ini bisa menjadi tambahan biaya. Begitu kan, Pak Konsen? Ya betul, jadi buat para pengusaha jangan khawatir, yang sudah terlanjur baik ya. Terlanjur baik. Jadi apa yang kalian tanggung itu untuk karyawan, pembayaran gajinya itu tetap bisa menjadi biaya untuk laporan keuangannya. Dan laporan keuangan fiskal ya. Yes, selama dibayar dan dilapor ya. Iya betul. Baik. Terima kasih. Oh gitu ya, berarti tergantung, berarti tidak ada aturannya ya, kewajiban bagi perusahaan untuk memotong atau menanggung pajak itu. Jadi kembali lagi pada perusahaan adalah kebijakannya masing-masing, apakah pajaknya nanti mau dibiayakan dengan menjadi tunjangan atau menjadi biaya dengan cara memotong langsung pajak dari gaji dari karyawannya. Nah, mungkin ada yang mau tambah lagi Pak Ivan, silakan. Tadi sebenarnya kan kita belum menjawab nih sebenarnya yang dari pertanyaan Mas Sofan kan, kalau akhir tahun kok bisa kurang bayar? Ya. Ya kan, nah sebenarnya menarik nih. Yang pertama sih pasti tentunya untuk bisa menjawab itu, karyawannya ini bekerjanya di satu perusahaan apa enggak nih selama 1 tahun masa pajak? Itu dulu. Kerja di satu perusahaan. Oh, berarti ada juga yang kerja di kantor lain gitu Pak ya maksudnya. Ya, misalkan dari Januari sampai Juli dia kerja di perusahaan A, kemudian di resign, dia dari Juli sampai Desember dia kerja di perusahaan B. Nah, masing-masing perhitungan pajaknya itu jangan dianggap bahwa akhir tahun ya udah saya udah dipotong pajak kok. Nah, itu ada agak-agak tricky memang perhitungan PP21 di situ yang menyebabkan hitungannya jadi kurang bayar buat si karyawan. Nah, mungkin Pak Kosan bisa nambahin nih, kenapa sih bisa lebih bayar itu detailnya? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, jadi Mas Tovan mengalami ya, kalau misalnya di akhir tahun itu pas dihitung, kok kurang bayar, padahal bukti potongnya ada 2 ya. Yes, ya. Benar Pak. Tiba-tiba di akhir tahun waktu ngisi SPT PP 21 udah hampir jam 12 mau telat lapor, kok saya jadi tiba-tiba kurang bayar Pak. Astaga, malam-malam mau bayar pajak, mau tidur. Oh, bingung Pak. Udah gitu Pak Nova lapornya mepet lagi ya kan? Iya lapor. Webnya error, Pak Nova marah-marah lagi. Jadi gini, webnya error. Iya, jadi gini, Pak Novan. Novan kan biasanya harus coba dicek dalam 1 tahun itu, apakah Pak Novan itu pindah kantor? Pertanyaan itu dulu. Jadi sebelumnya misalkan ya dari bulan 1 sampai bulan 4, Pak Novan itu kerjanya di PTA. Lalu mulai bulan 5 sampai bulan 12, Pak Novan itu kerjanya di PTB. Apakah Pak Novan mengalami hal itu? Ya, betul Pak. Betul ya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah ketika Pak Novan pindah ke kantor yang baru di PTB tersebut, apakah Pak Novan meminta bukti potong dari PTA, ya, lalu bukti potongnya itu diberikan ke PTB untuk dilakukan penghitungan selanjutnya. Jadi kemarin itu memang peduli ya, ketika saya masuk di kantor baru, memang tim HRD-nya itu menanyakan kepada saya, Pak, bukti potong di kantor lamanya mana? Ya karena saya kurang paham ya Pak mengenai bukti potong itu, ya saya juga tidak terlalu tidak terlalu memandang penting ya istilahnya bukti potongnya buat apa? Karena saya juga nggak ngerti kan masalahnya. Ya, udah saya tidak ada. Dan saya juga tanya ke kantor lama, Pak, saya mau minta bukti potong nih karena kantor baru saya minta potong. Dan masalahnya kantor lama saya itu bilang bahwa bukti potong saya bisa dikasih atau bisa diberikan itu pada saat Desember nanti. Nah, masalah seperti itu, Pak. Antara nggak paham sama nggak peduli, beda tipis. Iya, makanya jadi pada saat bulan Desember, pada saat bulan Januari itu saya dapat 2 bukti potong akhirnya. Nah, saya nggak ngeh dong, itu bakal menjadi kurang bayar, karena saya nggak tahu kan perhitungannya seperti apa.
Ya, jadi kalau bicara mengenai penghitungannya, logikanya begini, Pak Novan. Kalau di kalau di PTA, Pak Novan itu bekerja dari bulan 1 sampai bulan 4, ketika di total gajinya itu tidak lebih dari PTKP kita. PTKP kita kan 54 juta untuk 1 tahun ya. Sebulannya 4.500.000. Nah, kalau gajinya Pak Novan itu tidak melebihi PTKP, otomatis berarti kan pajak yang dipotong tidak ada. Gitu ya. Katakanlah Pak Novan gajinya bulan 1 sampai bulan 4 40 juta ya kan. Wah, Pak Novan gajinya 10 juta ya. Gede juga, Pak. Lebih suka lebih, Pak. Oke. Amin gitu ya. Sombong ya. Tuh, biar, Ya. Pak. Itu doa apa itu? Nyindir bos tuh. Bosnya nggak ada kan, bosnya nggak ada kan. Bosnya Nggak ada, Pak. Lagi meeting di luar, Pak, dia, Pak. Ya. Jadi gini Pak Novan. Kalau gajinya 4, otomatis kan tidak melebihi PTKP itu 54 juta. Betul, di bulan April Ya ya. kan? Nah, sampai bulan April Pak Novan tidak melebihi. Nah, yang menjadi masalah adalah Pak Novan lupa komposisi gaji dari PTB. PTB ini kan gajinya otomatis dia dari bulan 5 sampai bulan 12 gitu. Jadi yang dia total itu di dalam kertas bukti potongnya dia cuman gaji dari bulan 5 sampai bulan 12. Ya kan? Dari bulan 5 sampai bulan 12 otomatis kena tarifnya mungkin katakanlah baru sampai 5%. Padahal pas ditambah dengan gajinya dari Pak Novan dari PTA itu menjadi naik plafonnya. Jadi tarifnya kena 15%. Tahu kan Pak Novan pasal 17? Gimana tuh, Pak? Biasanya wajib pajak tahunnya 5, 15, 25, 30. Ya kan? 5%, 15%, 25%, 30%. Itu biasanya diingat. Itu namanya tarif pasal 17. Oke. Nah, biasanya di akhir tahun itu bukti potong dari PTB cuman sampai persen, contoh sampai 5%. Padahal ketika digabung dengan PTA itu bisa masuk ke plafon yang 15%, Pak Nova. Nah, inilah kenapa saya bilang penting sekali. Bukan Pak Novan doang, teman-teman saya juga nanya, "Wih, kok gua ini sih kurang bayar kan padahal ditanggung gitu." Nah, ketika bukti potongnya mereka masukin dua-duanya, itu mereka jadi kurang bayar di SPT tahunannya. Masalahnya, bukti potong PT tahun sebelumnya itu tidak diberikan ke PT, ke orang yang baru itu. PT sebelumnya ya. Iya, dari PT sebelumnya, Pak Novan. Jadi, kalau Pak Novan pindah kantor, jangan lupa bukti potongnya diminta. Oke, katakanlah PT yang lama nggak bisa kasih nih dalam periode apa? Ya. Baru pindah. Tapi ingat, sebelum masuk Desember, Pak Novan ingatkan diri lagi untuk minta gitu. Karena mereka udah mulai tuh penghitungannya. Nanti ketika di Desember itu, teman-teman dari PT baru itu, orang pajak di PT yang baru, PTB yang tadi saya cerita, nah itu mereka akan masukin komposisi penghasilan neto dari PTA ke bukti potong, kertas bukti potongnya di PTB. Sehingga nanti Pak Novan nggak kurang bayar. Ditanggung oleh PTB itu ya nanti. Iya, jadi jangan marah-marah, itu salah Pak Novan sendiri. Oh gitu. Saya baru paham nih Pak Itu sekarang, salah. Pak. Salah karena Bapak tidak tahu. Nah, sekarang karena Novan tahu dan dari pendengar juga udah tahu ya, moga-moga ke depannya bisa jadi perhatian lebih ya. Info bagus ini bagi para pendengar ya. Jadi gitu nih para pendengar sekalian, bahwa pentingnya bukti potong apabila kita dalam 1 tahun itu ya, dari Januari sampai Desember itu kantor pindah ke kantor lain. Nah, itu berarti bukti potong di kantor sebelumnya itu wajib diminta agar kita nanti pada saat penyelesaian SPT di akhir Desember tidak terjadi kurang bayar karena akan diakumulasikan oleh perusahaan tempat baru kita bekerja nanti. Seperti itu ya Pak bukti potongnya. Betul, Pak Novan. Apakah menambahkan lagi nih? Ya, silakan menambahkan lagi Pak. Jadi yang tadi kenapa bisa lebih bayar itu faktornya selain dari pekerja satu kantor bisa juga nih muncul dari
misalkan dia kerja jadi freelance, misalkan Pak Novan nih kerja jadi freelance di Betul, perusahaan Pak. aja nggak atau dagang, misalnya Pak Itu Novan dagang nih, pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah Nah. ada faktor lain Pak yang menyebabkan kurang bayar gitu Pak? Betul. Selain kita pindah kantor. Nah, Betul. Sebenarnya macam-macam, tapi kalau yang kita bicara penghasilan di Bapak freelance atau Bapak dagang itu sebenarnya itu perhitungannya akan beda lagi. Begitu kan Pak Kostan ya, itu perhitungan beda lagi di situ. Nah, justru yang menarik ialah salah PTKP nih. Tadi kan Pak Kostan bilang nih, RKP-nya berapa? Tadi Pak, 24 juta ya? PTKP kan 24 juta nih. Sebulan 4 juta. Betul. Nah, pertanyaannya, masalah PTKP ini juga bisa mengakibatkan Anda bayar. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau misalkan Anda nih tiba-tiba di tahun ini Anda punya anak atau Anda, nah itu kan menambah tuh, ya kan, menambah PTKP-nya, ya kan, atau itu mengakibatkan lebih bayar jadinya ya. Kalau misalkan sebelumnya Anda nggak kawin terus jadi kawin, PTKP yang Anda nggak update nih sama kantor. Nah nanti pada saat akhir tahun Anda update, itu bisa mengakibatkan Anda jadi lebih bayar, kurang bayar. Nah, Gitu ya Pak Kosan ya. iya. efeknya gimana Pak? Efeknya gimana Pak kalau kita lebih bayar gitu Pak? Kalau lebih bayar diperiksa. Dibalikin. Periksa dulu dong, baru dibalikin. Periksa, apanya yang periksa Pak? Bener gak kamu hitungannya lebih bayar? Kan bisa jadi kamu salah ngitung ya. Dong kalau diperiksa Pak. Kenapa takut? Ya kan saya nggak ada salah apa-apa Pak. Kenapa diperiksa? Ya, kalau emang lebih bayar ya maksudnya emang benar. Kalau saya sih kepada wajib pajak biasanya nih ya kayak model-model Pak Novan nih. Mungkin ada kejadian yang lebih bayar. Seharusnya atau sebaiknya, sarannya seperti apa Pak? Saran ya, begini ya. Saran saya jangan dibuat kurang bayar kalau memang lebih bayar. Ya, kayak model-model Pak Novan nih biasanya wah pas dihitung, wah gue lebih bayar nih. Ya kan, habis itu tambah-tambahin deh penghasilannya biar jadi kurang bayar gitu. Biasanya begitu tuh kalau model Pak Novan tuh. Itu bandel tuh ya. Itu bandel apa salah itu jadi itu? Saran saya jangan, maksudnya declare aja apa adanya. Kalau memang teman-teman lebih bayar, ya kan lebih bayar itu dan emang bener lebih bayar, sudah di-declare aja lebih bayar. Kok ada saya? Baik. Menambahkan aja tadi sebenarnya kalau Anda ada perubahan status di PTKP kan sekarang udah pada tahu kan bahwa kalau TK 0 tadi mau 4 juta tidak kawin. Nah kalau kawin nambah lagi kan. Nah perubahan itu tuh sebaiknya dilakukan pada saat awal tahun masa pajak, jangan di tengah-tengah masa tahun pajak. Gitu. Misalnya ada nih udah nikah punya anak, anaknya lahir di bulan Agustus. Juni. Nah, jangan di akhir Agustus, jangan ditambahin buat lapor di situs langsung update, nggak boleh. Itu yang mengakibatkan Anda bisa lebih bayar. Gitu. Berarti itu sih, walaupun itu sih yang berarti harus diperhatikan. Yang saya tangkap adalah walaupun misalnya kita nikah atau kita punya anak di pertengahan tahun, di bulan Agustus, update PTKP-nya itu seharusnya adalah di tahun berikutnya ya Pak ya berarti berikutnya, betul. Tahun berikutnya ya misalnya kita tahun 2020 nikah ya update PTKP-nya kita di 2021 Januari berarti ya seperti itu Pak ya. Betul Pak Novan. Iya, Karena PTKP-nya di tahun itu. Betul, PTKP berlaku di awal tahun Pak Novan. Jadi kalau awal tahun Pak Novan Januari, katakanlah Januari 2020 Pak Novan masih tidak kawin tanpa tanggungan. Tapi di tengah tahun ini Pak Novan nikah, ya kan? Nah itu statusnya masih TK 0 sampai akhir Desember gitu. Jadi tahun berikutnya baru Pak Novan itu udah K0, kawin tanpa tanggungan gitu. Dan jangan lupa diupdate seperti kata Pak Ivan tadi. Diupdate di KPP. Orang pajak kan mana nggak tahu kalau Pak Novan mau nikah. Emang Pak Novan ngundang orang pajak. Datang dong ke nikahan saya gitu kan nggak. Jadi sebaiknya diupdate. Mau orang pajaknya mau bayar ini angpau. Nanti kena pajak lagi angpaunya. Nah, pertama itu angpau kena pajak apa enggak?
Itu nanti di episode selanjutnya. Itu kita bahas nanti deh di episode menarik. selanjutnya. Episode Kita bisa selanjutnya. bikin episode selanjutnya mengenai angpau ya Pak. Angpau itu bisa jadi pajak. Pak, sorry, saya sedikit lagi. Tadi saya masih kurang dapat faktor lain yang menjadi kurang bayar. Penyebabnya selain pindah kantor adalah tadi PTKP yang kita bahas. Nah, selain itu Pak, penyebab kurang Oke. bayarnya. Jadi gini, ini kalau kembali lagi ke status pribadinya ya, misalkan kalau dia udah kawin, ya kan? Kalau dia sudah kawin, terus NPWP-nya dipisah, ya, NPWP-nya dipisah, nanti pada saat penghitung penggabungan itu bisa muncul kurang bayar. Oh, bisa gitu juga ya. Ya, bisa. Biasanya ada penghitungan suami istri pisah, ya kan? Pisah NPWP. Nah, itu juga bisa tuh. Nanti detailnya gimana? Kita bahas lagi di episode selanjutnya mengenai pajak bagi pisah harta atau bagi pajak yang menyatukan NPWP, memilih menjadi satu NPWP-nya ya Pak ya. Apa sih, bagaimana untung ruginya yang mana? Disatukan ke NPWP atau dipisah? Itu akan kita bahas mungkin di episode, bukan mungkin, pasti akan kita bahas di episode selanjutnya ya Pak ya. Yes. Oke. Iya, betul. Kita ketemu lagi nanti kita bahas itu. Saya rasa cukup pembahasan PPh 21 mengenai kurang bayar bagi karyawan ini Pak. Kita akan bahas lebih panjang lagi mengenai PPh 21, baik itu bagi sisi perusahaan sendiri dan maupun bagi tadi ya, PPh 21 bagi orang pribadi yang pisah harta ataupun jadi satu NPWP. Nah itu kita bahas kulik lagi lebih dalam di episode-episode selanjutnya. Pak, terima kasih bagi Pak Konstan dan Pak Ivan yang sudah menemani saya pada hari ini untuk menjelaskan kepada pendengar. Sama-sama, Pak Nova. Sama-sama, Pak Nova. Sehat selalu Pak. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga puasa kita afdol sampai akhir Ramadan ini. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman pendengar. Iya. Baik, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik pembahasannya. Tetap sehat. Sampai jumpa. Pajak bukan masalah. Bersama Tax Advisory, ketemuan aja dulu.